ini? Iya, Bu. Belajar IPA ya? Iya, Bu. Oke, nah sebelum kita mulai proses pembelajaran, tolong kursi dan mejanya dirapikan, dan jika ada sampah tolong dipilih dulu. Oke, kalau sudah? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan berdoa. Dimohon untuk salah satu perwakilan dari anggota kelasnya untuk dapat memimpin doa itu. Oke, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, baiklah, kepada Widya dipersilakan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ini kan udah jam terakhir ya. Tadi dari pagi sampai sekarang masih belajar ya? Iya, Ya, Bu. capek? Capek, Bu. Harus semangat ya. Ini udah jam terakhir. Kemudian kita juga nanti pulang setelah ini ya kan? Iya. Masih semangat? Masih, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Tolong diperhatikan, adakah teman di samping kiri atau kanannya yang tidak hadir? Kalau tidak hadir, silakan laporkan ke Ibu dan sampaikan apa keterangannya. Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Oke, bagus. Berarti kamu semua ini sangat bersemangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Oke, apa itu Sukma? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, Bu. Oke, ya betul ya. Yaitu kemarin kita udah belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Frekuensi pernafasan. Nah, ada yang masih ingat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi terhadap pernapasan tersebut? Masih, Bu. Ada Ada, Bu. apa? Coba satu-satu. Coba di belakang dulu. Saya, Bu. Ya, coba Widya. Aktivitas tubuh, Bu. Oke, Kayak tadi berlari. Oke, apa lagi? Usia, Bu. Usia, apa lagi? Posisi tubuh, Bu. Posisi tubuh, ya betul. Apa lagi? Jenis kelamin. Ya betul, jenis kelamin. Kalau kamu batuk, kamu merasa bahwa frekuensi Suhu atau tubuh. pernafasan kamu apa? Suhu tubuh. Suhu tubuh juga. Dan apa sih kaitannya? Kaitannya, apakah kamu pernah merasakan atau melihat seseorang yang batuk? Pernah? Batuk, Bu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan yaitu adalah kondisi kesehatan. Nah, jika kamu dalam keadaan batuk, maka frekuensi dalam tubuh kamu itu atau frekuensi pernafasannya itu akan meningkat. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kamu sakit, bagaimana kondisi dari frekuensi pernafasan kamu tersebut? Apakah lambat, sedang, Bu. cepat? Ya, Kenapa Bu. cepat, Widya? Karena batuk di pernapasannya sakit, betul. Frekuensinya menjadi cepat. Ya, betul sekali ya. Betul, bagus. Yang udah Widya sampaikan itu juga udah bagus. Namun, pada saat kita mengalami gangguan pernafasan, itu sistem dalam tubuh kita itu membutuhkan banyak oksigen. Nah, untuk mendapatkan oksigen itu tubuh kita akan menjalankan frekuensi pernafasannya secara lebih cepat. Nah, itulah kaitan antara faktor dan juga gangguan dari sistem pernafasan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kelainan atau gangguan sistem pernafasan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini materi kita pada hari ini yaitu mengenai kelainan dan gangguan sistem pernafasan pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitunya nantinya Ibu mengharapkan kamu semua dapat menganalisis kelainan atau gangguan yang muncul dalam sistem pernafasan. Pernafasan siapa? Kita. Pernafasan diri sendiri. Kita, yaitu manusia. Ya. Adapun manfaat kamu nantinya mempelajari materi ini, nantinya hal ini juga sangat relevan dalam kehidupan kamu. Kemudian ini juga menjadikan kamu lebih bijak dan cerdas dalam menjaga kesehatan.
kita memulai atau memasuki ke materi, di sini Ibu ingin dulu mengecek atau mengukur seberapa paham kamu mengenai gangguan dari sistem pernafasan. Karena kan sebelum-sebelumnya itu juga udah sedikit banyaknya pasti udah tahu kan apa saja gangguan pada sistem pernafasan. Jadi di sini Ibu ingin mengukur pengetahuan kamu. Silakan dikeluarkan kertas satu lembar, ditulis namanya. Oke, sudah? Ya, di sini nanti ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Nantinya masing-masing kamu menjawab pertanyaan tersebut. Udah siap? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan adalah A. Makan makanan bergizi, B. Polusi udara dan asap rokok, C. Minum air putih yang cukup, D. Olahraga yang teratur. Silahkan dijawab. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ini untuk nomor 2. Seorang pria berusia 50 tahun yang perokok berat mengalami suara serak terus-menerus, sulit menelan dan kadang merasa sakit tenggorokan. Gejala ini kemungkinan besar menunjukkan bronkitis kah, asma kah, kanker kah, atau flu biasa. Ya, sudah? Sudah, Bu. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini gejala dari kanker laring atau kanker tenggorokan adalah antara lain. Apa gejalanya? Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, ini. Jelas sampai ke belakang soalnya kan? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Sudah? Oh, ini belum, Bu. Oh, Belum. Maaf. Menyinya apa, Sudah. Bu? Apa? Bunyi menyinya apa, Bu? Kayak apa ya? Kayak gitu, Bu. Ah, ya. Kayak gitu. Oh, sininya. Apa ya ya? kayak ada iklan tuh, Bu. Ah, iya, ada iklannya di TV tuh. Iya, Bu, iklan obat, Bu. Nah, betul. Nah, bisa lanjut? Bisa, Bu. Nah, cara paling tepat untuk mencegah gangguan pada sistem pernafasan adalah apa? Makan lebih. Makan seblak, Bu. Makan seblak. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak nggak boleh ya. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan jawabannya dulu. Bu. Sudah? Oke, lanjut. Nah, di sini ada video yang menampilkan studi kasus. Kamu simak video ini dengan seksama. Oke, kita mulai ya. Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Dengarkan bagaimana suaranya, bagaimana dia berbicara, usaha dia untuk berbicara bagaimana.
Susah, Bu. Suaranya tidak keluar. Suaranya tidak keluar. Nah, kemudian dari video tersebut apa masalah kesehatan yang kamu temukan? Kanker laring. Kanker apa? Laring di pita suara. Oke, di pita suaranya sudah Rusak. diangkat. Jadi ada lubang ya. Ya, Bu. Nah, mengapa hal itu terjadi pada orang tersebut? Karena dia merokok dari SD, Bu. Apa? Dia merokok dari SD, Bu. Merokok dari SD, ya betul. Karena Nah, selanjutnya Ibu ada LMS di mana nantinya kamu akan diminta untuk mengidentifikasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada video tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kamu udah duduk berkelompok atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kayaknya udah capek semua ya. Kita ice breaking dulu, bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Berdirinya berjajar gitu aja. Nah, gitu. Yang di depan hadap ke sini. Yang di belakang hadap ke sini. Hadap ke kanan Ibu. Udah. Taruh tangannya di bahu temannya masing-masing. Oke, udah. Pijat secara perlahan. Jangan berkuat ya, supaya temannya relax ya. Pijat ya. Enak? Enak nggak? Enak? Lagi. Kalian mana? Belum, Bu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kan yang di ujung atau lalu? Udah. Sekarang pindahkan tangannya ke area kepala di sini. Di sini temannya, jadi tukang pijit. Ya. pijit. Ya, pijit kepala temannya. Pelan, jangan tidur ya. Mengantuk nanti gua. Oke, udah gantian. Dah. Iya. Ada sini, yang belakang ada sini. Ya. Boleh nggak lama nih, Bu? Jangan, nggak siap nanti Sampai kita pulang gantian. mau begini, Bu. Enak, Bu. Jangan ya, nanti nggak selesai pertemuan kita hari. Oke, udah, ganti ke kepala. Aduh, enak ya. Ada nih. Oke, sudah? Sudah. Itu kalau lama-lama itu doyan. Seru, Bu. Seru. Nah, udah bisa fokus. Ibu ada LKPD. Sini kamu selesaikan LKPD-nya. Nantinya kamu akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Di sini ada poin B, E, F, G, Banyak lagi. sampai H. Sedikit aja lah, Bu. Kami mau pulang cepat, Bu. Iya, Bu. Ibu juga mau pulang cepat. Ini udah jam berapa nih? Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab. Berdiskusi kan, Bu? Iya, berdiskusi bersama kelompok. Tadi kan udah Ibu tanya, udah duduk berkelompok atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Suaranya seberapa nih, Nak? Suaranya seberapa hilang-hilang. Oke, dijawab berdiskusi ya, jangan Stefani aja sendiri yang jawab ya. Ya, Bu. Nomor 3. Bu, kami udah siap, Bu. Nomor E lagi, Bu. Ah, nomor E lagi. Ya, Bu, bagian E lagi, Bu. Udah selesai. Udah, Bu. Kami pintar. Berarti dia yang presentasi. Iya. Ya, Bu. Ya, kami sudah belajar. Ya, Bu. Tapi kasih nilai bonus, Bu, sama kasih apa, Bu? THR kami, Bu. Ya, Ya, Bu. ya. Baju lebaran Kami lebaran aja lah, Bu. Kami belum ada lagi, Bu. Menangis Ibu. Bentar. Nah, ini yang E-nya. Coba identifikasi di lingkungan sekitarnya ada nggak yang pernah mengalami gangguan pernafasan tuh, contohnya asma. Pernah kan dia orang asma? Apa penyebab asma? Kemudian apa gejalanya? Kemudian apa dampaknya terhadap pernapasan? Sudah? Belum, Bu. Ada gejala apa tuh? Ada lo yang itu. Ya, ini Yang pas kayak ala Iya. ada ala kadang. Ini kekeding. Dampak bagi pernapasan. Jelas nggak tulisannya ke belakang? Jelas, Bu. Jelas. Dampak ini yang ini sih gejalanya susah. Oh, gitu. Iya. Jalan ini dampak. Udah, ada nih jawabannya. Enggak, yang nomor 2 aja kami jawab, Bu. Sampai keempat kami jawab, Bu. Iya, kalau bisa ya. Bisa lah, kan tadi udah dipijat. Ibu geser ke atas lagi. Eda, apa kanker paru-paru besar? Ya, nah. Ayo, batuk nggak sih? Ini kelompok 2 ada yang nggak ngerti. Udah, Bu, kami pintar, Bu. Oh, pintar, alhamdulillah. Paham, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Orang ini nyontek, Bu. Apalagi Kami udah capek-capek Ah, menjawab. iya, TBC.
Virus apa bakteri? Virus. Tapi gejalanya Bakteri. Nggak apa? TBC, virus. Ada nggak punya bahan bacaan kayak buku IPA-nya kan boleh dibuka, Iya Bu. atau bahan bacaan lainnya yang kamu punya. Dampak. Tapi dampak tuh sulit. Nih, mengapa kebiasaan merokok dapat merusak organ pernafasan seperti laring tadi? Tadi udah ibu sampaikan kan, ada kandungan apa aja di rokok tuh. Kemudian apa? Apa? Nikotin. Nikotin ya. Kemudian apa lagi? Kalau kamu tahu, kamu tulis saja. Tadi ada ibu bilang sekilas mengenai dampak dari menghisap rokok tuh secara terus menerus. Sudah, kemudian yang B. Oh belum. Yang B kan lagi Bu. Yang B kan. Bagaimana kanker laring dapat mempengaruhi proses pernafasan seseorang? Tadi bagaimana? Apa yang terjadi? Dari Suaranya diangkat. Nah, pita suaranya diangkat. Kalau nggak ada pita suara tuh gimana? Tidak bisa bersuara. Ada bicara. Bisa bersuara cuman Susah. susah. Suara kecil. Nah, Nggak bisa dia nyanyi lagi, Bu. yang bisa dia nyanyi lagi kan? Kofi mau nyanyi di depan? Boleh bersama Widya, Bu. Kalau mau? Nyanyi dangdut kali Bu. Yes. Jangan ada dangdut lagi. Tapi laku Bu. Malam. Jangan ada nyanyi dangdut. Lanjut. Belum lagi Bu. Kamu pernah merokok? Tidak Bu. Asap rokoknya buat batuk Bu. Nah, itu namanya apa tuh? Mengonsumsi rokok? Pasif. Pasif. Lebih berbahaya pasif Bu. Lebih berbahaya pasif bagi kalian daripada yang aktif. Tapi kok pintar? Awalnya sampai malam, awalnya naruh dulu. Iya. Enggak begitu betul. Oke, ini udah. Nomor 3 lagi. Oke, nomor ini lagi ya. Ini kelompoknya udah Dikit lagi, Bu. sangat-sangat kritis pemikirannya semua ya. Ya, kami pintar. Kami pintar, Bu. Lah sampai besoknya lagi. Bu, sampai H mana pertanyaannya, Bu? Cuma satu, Bu. Hatu enggak, hatu jangan dibikin. Kita sampai yang F itu aja. Nanti yang G itu nantinya kamu ada tuh tugasnya. Nanti aja. Bu sampaikan. Sudah? Sudah semua yang bagian evaluasi ini? Sudah. Oke. Adakah kelompok yang mau tampil untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2, Bu. Yang duluan, maksudnya kan kedua kelompoknya harus maju. Jadi yang duluan maunya kelompok yang mana? 2. Kelompok 2, Bu. Ini udah ada berapa poin? Tadi ada 4 kan? Iya, Berarti Bu. yang kelompok pertama itu akan menjelaskan mengenai atau menyampaikan Bagian yang D kan ini. ya bagian D sama Bagiannya E. yang E. Oke, silakan maju ke depan kelompok yang ingin tampil pertama. Siapa? Atau ibu tunjuk? Kami tadi, Bu. Oh, iya, yang maju. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Bagian E. Untuk pertanyaan tadi. Oh iya. Nih. Nah. Yang pertama, apakah masalah kesehatan yang kalian temukan pada video di atas? Masalahnya adalah dia yang ada dalam video dia mempunyai penyakit kanker laring. Yang kedua, apa saja gejala yang dialami oleh orang dalam video? Yang terakhir yaitu dia sakit tenggorokan, terus suaranya hilang dan sulit untuk berbicara. Lalu yang ketiga, mengapa orang tersebut dapat mengalami kanker laring sesuai yang di video tadi? Karena dia sudah mencoba-coba untuk merokok dan akhirnya kita lihat sejak kelas 6 SD. Nah, bagian yang E, kegiatan investigasi. Nah, jenis gangguan pernapasan. Yang kedua, asma. Penyebabnya yaitu tidak bisa berhirup udara kotor ataupun asap rokok. Gejalanya yaitu sulit bernafas. Dampak bagi pernapasan yaitu terganggunya sistem pernapasan pada tubuh. Nah, lagi ada lagi Kak? Ada, Bu. Pak. Nah, yang ketiga ada pneumonia atau paru-paru basah. Terdapat cairan pada paru-paru. Gejalanya Nah, apa? gejalanya batuk, Bu. Batuk. Batuk, sesak ataupun sulit bernafas. Kalau dampak bagi pernapasan, nyeri pada dada, Bu, pada saat bernafas. Nah, itu aja. Ya, Bu. Oke, silakan ditutup. Dikembalikan ke Ibu. Ya, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk. Terima kasih, Bu. Ya, apakah jawabannya ada yang berbeda dari penyampaian temannya tadi? Sama, Sama. Oke, baik. Kita lanjut ke satu. Dimohon untuk tampil ke depan. Semangat. Tadi kan udah dipijit kan? Udah dipijit kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus yang akan disampaikan oleh Sukma. Pada Sukma disilakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa kebiasaan merokok dapat merusak organ pernafasan seperti lain?
laring karena di dalam rokok terdapat kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, bagaimana kanker laring dapat mempengaruhi proses pernafasan seseorang? Di mana karena penderita kanker laring itu tidak hanya batuk secara terus-menerus, tapi juga jika sudah sangat parah dapat dioperasi dan harus melakukan pengangkatan pita suara. Yang C-nya, mengapa penting bagi remaja untuk menghindari kebiasaan merokok? Karena seperti jawaban yang pertama tadi, dalam rokok tersebut terdapat zat-zat kimia berbahaya. Oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk temannya. Oke, jadi bang di sini ya. Ada Sudah, bang di sini ya. ya, Bu. Kenapa tadi? Kanker laring. Karena kanker Laring. laring. Di mana kanker laring itu dapat disebabkan salah satunya oleh Rokok. rokok. Di mana ketika kamu sering merokok itu kandungan zat kimia yang ada di rokok tersebut akan merusak jaringan yang ada di laring, tepatnya yaitu di pita suara. Nah, ketika pita suara itu rusak, itu akan diangkat. Oleh karena itu orang tadi itu sulit untuk berbicara, bersuara, ya kan? Susah bernafas. Kemudian apa lagi? Batuk. Ya, betul ya. Berarti kamu udah paham mengenai kasus yang sudah Ibu sajikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham. Oke, kita lanjut. Pola hidup sehat itu apa saja? Makan makanan bergizi, Olahraga, tidur yang cukup, ya tidur kencang ya. Kemudian apa lagi? Hindari paparan zat kimia yang berbahaya. Contohnya tadi yaitu asap rokok, cuci tangan dan jaga kebersihan. Ada hal baru. Terus? itu bagaimana menjaga kesehatan sistem pernafasan. Oke, ya betul ya. Di mana yang kita pelajari tadi itu sangat relevan dan dekat dengan kehidupan kita. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Yakin paham? Yakin. Oke, sekarang Ibu akan melakukan mengukur kemampuan akhir kamu setelah Ibu memberikan materi tadi. Atau ini soalnya sama dengan soal yang tadi. Oke, kita mulai lagi. Oke, ini nomor 1. Silahkan dijawab, dibuat di kertas 1 lembar. Siap, Bu? Sudah, Bu. Dikumpulkan, Bu. Sudah? Kumpulkan lagi, Bu. Ya. LKPD-nya, Bu. LKPD-nya juga dikumpul. Sudah, Bu. Dan sudah. Terus dan juga sudah menjawab post-test. Selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi tentang bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pada pembelajaran kali ini kamu suka dan senang? Senang, Bu. Kenapa? Karena belajar tentang bahaya rokok, Bu. Bahaya rokok. Saat kalian selama pembelajaran tadi bersama Ibu. Senang. Senang. Kenapa senang? Karena dipijit. Ya, Bu. Nah, kemudian apa yang akan kalian perbaiki jika diberikan kesempatan untuk merevisi tugas-tugas yang telah Ibu berikan tadi? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak. Berarti kamu merasa bahwa sudah sempurna begitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, benar, Bu. Oh ya, dilihat dari nilai Mas Iya. tadi udah 100 ya? 100, Ya, Bu. Alhamdulillah lah kalau begitu. Oke, lah tadi kan kita sudah melakukan refleksi. Nah, untuk kegiatan berikutnya itu kamu tadi ada diberikan tugas pada LKPD-nya itu dibuat secara berkelompok. Secara berkelompok yaitu pada bagian ini. Berdasarkan hasil diskusi, buatlah video sederhana mengenai bahaya bagi sistem pernafasan pada manusia. Itu kamu boleh pakai animasi atau pakai diri kamu sendiri yang menjelaskannya. Ada mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti? Nah, ini dikumpul sebelum minggu depannya itu kita akan melaksanakan yang namanya PPA. Karena kita udah sampai di penghujung materi ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan penilaian harian. Berapa soalnya? Jadi tolong dipelajari lagi tentang materi dari awal, dari yang tadi namanya organ-organ sampai ke gangguan pada organ tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Ya. Oke, baiklah. Silakan kepada perwakilan kelasnya untuk menutup atau membaca doa pada penutup pembelajaran kita pada kali ini. Siapa? Oke, boleh Taufik. Bersiap. Untuk apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Oke. Berarti cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang boleh pulang. Oke. Terima kasih, Bu.